Terima kasih, mohon maaf atas nama pimpinan manajemen sekolah bila ada kekurangan dalam penyambutan kami pada Bapak Smart, kami mohonkan maaf. Terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras memungkinkan acara ini berjalan hari ini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahli Terapeutis Komite STMP. Lahir di Bandung pada 24 Juli tahun 1984. Menyelesaikan Sarjana 1 di Institut Teknologi Bandung pada Departemen Teknik Sipil. Lalu Sarjana 2 di bidang Sistem dan Teknik Jalan Raya dan Sarjana 3 juga di bidang Teknik Sipil. Semuanya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus tahap 1, Dr. Ahli sempat bekerja di berbagai perusahaan swasta dan juga di sebuah instansi pemerintah. Namun baru pada tahun 2012, Dr. Ahli menjadi dosen di bidang rekayasa transportasi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Aktif luar negeri sejak awal masuk sampai sekarang dengan bidang penelitian yang berhubungan dengan jalan dan transportasi. Berbagai artikel dunianya sudah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang berbasis fokus sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dr. Ahli juga memperoleh 9 paten atau hak cipta, antara lain keselamatan berlalu lintas kendaraan bermotor darat dan bioaspal sebagai wisata kereta dan modifier asbestos dalam campuran beraspal panas. Selain itu, Dr. Ahli juga menjadi reviewer pada International Journal of Communication and Technology, Berlin Civil dan Journal of Technology Civil Engineering. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, Direktur dan para pembantu Direktur Politeknik Negeri Bandung, para ketua jurusan Politeknik Negeri Bandung, para ketua unit dan bagian di Politeknik Negeri Bandung, para dosen, pejabat, dan mahasiswa, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara Dies Natalis Politeknik Negeri Bandung yang ke-44 tahun. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Direktur dan Panitia Dies Natalis yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan orasi ilmiah. Sebelum
para guru besar, ketua jurusan, ketua unit dan bagian, dosen dan mahasiswa atas seluruh pencapaian yang telah diperoleh Politeknik Negeri Bandung dalam kurun waktu 44 tahun ini. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk memulai menyampaikan isi orasi ilmiah saya yang berjudul Aspal yang Berkelanjutan untuk Generasi Selanjutnya, atau biasa kita sebutnya sebagai Sustainable Asphalt for Next Generation. Asal ini merupakan produk yang paling banyak diperdagangkan dengan urutan ke-729 di dunia dengan total penjualan sebesar 2,2 bilion US dollar atau setara dengan 33 triliun rupiah. Kegunaan aspal paling banyak adalah sebagai bahan pengikat agregat pada campuran beraspal yang digunakan pada perkataan lentur jalan raya atau umumnya biasa kita sebut sebagai jalan beraspal. Sifatnya yang lentur, permukaannya yang halus, mulus dan tidak bergelombang memberikan rasa nyaman pada pengendara. Sehingga atas pertimbangan tersebut, hingga saat ini pengaplikasian perkataan jalan lentur masih dilakukan di banyak negara. Di mana lapisan yang pertama adalah lapisan tanah dasar atau biasa disebut dengan subgrade. Lalu kemudian di atasnya adalah lapis fondasi bawah dan di atasnya lagi adalah lapis atas. Lalu kemudian yang di atasnya lagi adalah lapis permukaan atau surface walls. Setiap lapisan pada struktur pertahanan jalan memiliki fungsinya masing-masing yang dalam satu kesatuan mempunyai kekuatan struktur untuk dapat memikul beban lalu lintas kendaraan yang melintasi di atasnya. Lapis permukaan jalan beraspal ini terbuat dari campuran agregat dan aspal secara homogen dengan atau tanpa bahan tambah atau biasa kita menyebutnya sebagai campuran beraspal atau beton aspal. Secara persentase, campuran beraspal terdiri dari 90 sampai 95% agregat dan juga 5 sampai 10% aspal. Tingkat kekuatan atau kestabilan beton aspal salah satunya adalah tergantung dari gradasi atau susunan butir ukuran agregat yang membentuk beton aspal. Sehingga campuran beraspal yang ditemui di Amerika adalah campuran beraspal dengan gradasi agregat terus. Sedangkan United Kingdom lebih memilih jalan beraspal yang memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi, yang biasa disebut dengan smooth road. Sehingga campuran beraspal yang dipilih di sana adalah campuran beraspal dengan agregat senjang dan jenis hot roll sheet atau HRS. Jenis campuran beraspal yang secara umum digunakan di Indonesia diantaranya adalah laston atau lapis aspal beton. Kemudian adalah asfal atau lapis tipis beton aspal, ada juga lapis tipis aspal pasir, dan yang paling terbaru adalah jenis campuran stone akrilik aspal yang diaplikasikan di sirkuit Mandalika. Nah, di Indonesia sendiri pemilihan jenis campuran beraspal ini biasanya tergantung dari kondisi jalan yang akan dibangun di lokasi tersebut. Peran aspal untuk menciptakan jalan berdasarkan kebutuhannya sangatlah penting. Karena aspal pada campuran beraspal merupakan satu-satunya pengikat selain interlocking dari agregat itu sendiri. Perkembangan infrastruktur di dunia saat ini cukup pesat. Hal tersebut terjadi karena salah satu parameter pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari jumlah infrastruktur yang terbangun di negara tersebut. Jalan raya merupakan infrastruktur utama untuk saling terhubungnya satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan aspal berdasarkan persentase jalan beraspal di beberapa negara itu contohnya seperti Amerika, 94%-nya dari total panjang jalan yang terbangun di Amerika itu merupakan jalan beraspal. Kemudian di Australia, 90%-nya masih menggunakan jalan beraspal. Sedangkan di China 90%, lalu di Jepang 77%, United Kingdom 95%, Jerman 75%, dan Indonesia sendiri menggunakan 58% dari total panjang jalan yang terbangun. Di Indonesia sejak tahun 2011, program percepatan pembangunan infrastruktur telah dicanangkan oleh pemerintah
Untuk infrastruktur jalan beraspal, selama satu dekade terakhir pertumbuhannya mencapai 3,53% per tahun. Sehingga dalam pembangunannya membutuhkan aspal sekitar 1,2 juta ton per tahun. Tingginya kebutuhan akan aspal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan aspal bumi. Mengingat sejauh ini aspal yang digunakan untuk jalan beraspal adalah aspal minyak yang berasal dari pengeboran minyak bumi, keberadaannya semakin menurun. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, saat ini seluruh negara di dunia banyak melakukan penelitian untuk menghasilkan aspal non minyak bumi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Aspal berkelanjutan adalah pendekatan dalam produksi dan penggunaan aspal yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Konsep ini melibatkan penerapan praktik-praktik yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, melestarikan sumber daya, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Aspal berkelanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan baku hingga pembuatan, penggunaan, dan daur ulang. Salah satu pilar utama dari aspal berkelanjutan adalah penggunaan bahan daur ulang. Berdasarkan bentuknya, aspal menjadi dibagi 3. Yang pertama adalah aspal. Aspal ini merupakan residu dari penghilangan minyak bumi. Lalu yang kedua adalah bentuk tar, yaitu hasil kondensat dalam destilasi destruktif batu bara, minyak bumi, kayu, atau material organik lainnya. Dan yang ketiga, aspal dapat berbentuk pitch atau residu fraksional tar. Selain aspal minyak bumi, saat ini terdapat aspal buatan yang diperoleh dari pengolahan biomasa atau limbah tumbuhan atau hewan yang mengandung lignin yang biasa disebut dengan bioaspal. Bioaspal yang merupakan jenis aspal buatan adalah salah satu bentuk sustainable aspal karena dalam proses produksinya memanfaatkan limbah tumbuhan untuk dijadikan aspal. Bioaspal dapat menjadi solusi dalam mengurangi limbah. Dalam hal ini adalah mengoptimalisasi penggunaan biomasa dan pemenuhan terhadap kekurangan aspal dalam negeri. Bahan baku bioaspal biasanya lebih murah dan tersedia dalam jumlah yang memadai. Hal tersebut menjadikan bioaspal sebagai produk yang kompetitif. Secara umum, bioaspal terbuat dari biomasa yang mengandung lignin yang dibagi menjadi 3 sumber. Sumber yang pertama adalah limbah industri, kemudian sumber yang kedua yaitu limbah perkotaan, dan sumber yang ketiga adalah limbah tambang. Peran Politeknik Negeri Bandung dalam pengembangan campuran aspal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi selanjutnya sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia di bidang teknologi jalan hijau. Di antaranya adalah yang pertama, Politeknik Negeri Bandung dapat mengembangkan alat produksi bioaspal. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan kolaborasi ilmu dalam bidang teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer, dan teknik sipil. Kemudian, Politeknik Negeri Bandung juga dapat berperan untuk memproduksi dan memasarkan bioaspal menjadi produk unggulan Polban yang bernilai jual tinggi. Kolaborasi yang diperlukan adalah teknik kimia, teknik sipil, akuntansi, dan pemasaran. Lalu yang ketiga, Politeknik Negeri Bandung juga bisa memanfaatkan bioaspal, limbah, dan deposit alam Indonesia pada campuran beraspal dengan kolaborasi antara teknik sipil, teknik kimia, dan teknik konversi energi. Selanjutnya adalah bioaspal juga bisa diaplikasikan oleh Politeknik Negeri Bandung pada campuran beraspal langsung di lapangan, sehingga campuran beraspal dapat menjadi campuran yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kolaborasi yang diperlukan adalah teknik sipil, teknik kimia, dan teknik konversi energi. Hadirin yang saya muliakan, dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi aspal yang berkelanjutan, Polban dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan aspal konvensional dan meningkatkan keberlanjutan industri aspal. Polban juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pelatihan para ahli teknologi aspal masa depan, sehingga dapat terus
mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Kolaborasi yang tepat dan kuat antara bidang keilmuan yang ada di Politeknik Negeri Bandung juga menjadi sumber kekuatan perwujudan pengembangan teknologi aspal di masa yang akan datang. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat memberikan pengayaan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pemberian penghargaan kepada dosen berprestasi bidang pendidikan dan pengajaran dan dosen peneliti berprestasi tahun 2022. Kriteria dosen berprestasi tahun 2022 adalah berproduktivitas dalam menghasilkan buku teks, buku referensi, buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit internasional. Metode atau media teknologi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Metode atau model pembelajaran pada mahasiswa yang memotivasi. Mempunyai kredibilitas dalam membimbing tugas akhir mahasiswa dan program magang. Dan menjadi visi sekolah pada perguruan tinggi dalam atau luar negeri. Dosen-dosen berprestasi Politeknik Negeri Bandung tahun 2022 dimohon ke depan. Dr. Andes Antonius Siswanto, SSTMT, jurusan Teknik Sipil. Dr. Budi Triyono, SSTMT, jurusan Teknik Mesin. Dr. Penny Handayani, STMT, jurusan Teknik Elektro. Profesor Dr. Insinyur Andrianto Setiawan, MD, jurusan Teknik Komunikasi dan Tata Udara. Dr. Andes Alimasar, MNSC, IPU, jurusan Teknik Energi. Dr. Andes Agustinus Naki, MD, jurusan Teknik Kimia. Transmisia Seniawan, DSTMT, jurusan Teknik Komputer. Dr. Andes Dania Sinyalidaha, MSc, jurusan Dr. Andes Agustinus Februari MUPKI, jurusan Administrasi Niaga. Dr. Andes Dedi Setiawan, MSMED PhD, jurusan Bahasa Inggris. Pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi tahun 2022. Peneliti berprestasi diberikan berdasarkan kriteria Ketua Hibah Penelitian Nasional tahun 2022 dan memiliki waran penelitian berdampak bagi institusi dalam bentuk kolaborasi penelitian
dan berkelanjutan. Dan dimohon depan untuk peneliti berprestasi tahun 2022 diberikan kepada Lina Roskalina dimohon depan Ketua Senat, Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik untuk menyerahkan penghargaan. Ketua Senat, Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Penghargaan disilakan kembali. Ya Allah, pada hari ini kami memperingati Natalis Politeknik Negeri Bandung yang ke-44. Rahmatilah pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kami dan kampus kami. Pada usia yang telah menunjukkan kemapanan dalam perkembangannya dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah, anugerahkanlah selalu kampus kami menjadi tempat penuh keberkahan dan menjadi tempat yang tertebar penuh hikmah. Ya Allah, ya Wali, dengan kebesaran berkala kampus kami menjadi kampus yang tak henti-hentinya melahirkan air pengetahuan yang sanggup memuaskan dahaga keilmuan, yang dengan kesempatan belajar yang diberikan mampu mengubah berjuta harapan menjadi masa depan yang hilang gemilang, mengangkat harkat dan martabat keluarga serta bangsa dan membawa perubahan kepada negeri tercinta. Ya Allah yang Maha Kuasa, keluarkan ketetapan dari kampus kami, muliakan dengan cahaya pemahaman, bukakan kepada kampus kami pintu-pintu rahmat-Mu dan curahan kepada kampus kami hazanah-hazanah ilmu-Mu, serta jadikan kampus ini tempat yang mampu memohonkan. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, pada perjalanan global mencapai usia 44 tahun ini, berikanlah kepada segenap sivitas akademika kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu, agar kami dapat meneruskan perjuangan cita-cita para pendiri kampus ini. Tanamkan sifat kasih dan sayang-Mu kepada kami, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada pendidik di kampus kami ini dengan kemampuan untuk senantiasa mengajarkan ilmu dengan hati. Berikan kekuatan kepada segenap karyawan dalam menjalankan setiap amanah agar selalu dapat meningkatkan produktivitasnya yang mampu menaikkan kontribusinya seiring dengan kemajuan mutu kehidupan di kampus ini. Serta berikanlah kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, bimbinglah rakyat Indonesia ke jalan idaman, jauhkan bangsa kami dari fitnah dan perpecahan. Ya Allah yang Maha Pengampun dan berkesempatan ini, kami mohon kepada-Mu agar mengampuni kesalahan kami, guru-guru kami, karyawan dan segenap jiwa yang penuh terlibat dalam kehidupan kampus kami yang telah wafat mendahului kami. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan suatu dosa untuk kami, melainkan Engkau mengampuninya, dan janganlah Engkau sisakan kesusahan untuk kami, melainkan Engkau melapangkannya, dan janganlah Engkau sisakan beban untuk kami, melainkan Engkau membebaskan, wahai yang Maha Penyayang. Jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini,
Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dalam rangka peringati Yes Natalis ke-44 Politeknik Negeri Bandung secara resmi ditutup. Senat Politeknik Negeri Bandung akan menyatakan dua perkara. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas sambutan kehadiran dan kerjasama yang telah ditunjukkan. Kami dari Paduan Suara Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung mengucapkan Selamat ulang tahun Politeknik Negeri Bandung yang ke-44. Sukses selalu. Dari UKM Pramuka mengucapkan selamat ulang tahun Politeknik Negeri Bandung yang ke-44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Darmawan dari Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan selamat Dies Natalis untuk Politeknik Negeri Bandung yang ke-44 dengan tema menuju Politeknik yang unggul dan terdepan sebagai pendidikan vokasi menuju pengembangan WBBM. Selamat dan sukses sekali lagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.